Singapura akan menerapkan status lockdown parsial mulai besok sampai dengan tanggal 13 Juni mendatang. Jadi kurang lebih 1 bulan. Bagaimana aturan lockdown di negara tersebut? Apa yang bisa kita Indonesia pelajari dari penanganan COVID-19 di Singapura? Kita bahas bersama Didi Eko Pujianto, Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura. Pak Didi, selamat malam, sehat ya? Selamat malam, sehat Mbak Sofi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau di Singapura, kans untuk sehat jauh lebih tinggi. Pak Didi, saya mau bertanya. Jadi untuk lockdown parsial ini, pengetatan sebagian ini betul karena ditemukan 24 kasus baru ya Pak ya, termasuk yang di klaster Changi Airport ya? Betul Mbak Sofi. Memang sejak tanggal 28 April kemarin itu ada ditemukan varian baru juga 2 klaster. Klaster pertama di Changi dan klaster kedua itu di Rumah Sakit Tan Tock Seng. Nah, jumlah mereka totalnya itu kurang lebih 65 di Changi dan 44 di Tan Tock Seng. Nah, kemudian pemerintah Singapura segera mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi dampak yang lebih buruk lagi. Oke, jadi kurang lebih untuk yang di Changi dan rumah sakit ini 111 pasien ya Pak ya? Iya, kurang lebih. Oke, jadi sampai sejauh ini memang hanya 111 itu saja ya yang terindikasi terinfeksi COVID-19? Betul, Mbak Sofi. Okay. Jadi hanya 2 klaster itu saja untuk sementara. Oke. Jadi secara umum untuk penularan komunitas memang masih bisa dikendalikan sampai sejauh ini? Alhamdulillah, jadi pemerintah Singapura selalu memberikan update dan kontak tracing-nya lumayan bagus, sehingga siapa bertemu dengan siapa, kapan dan di mana bisa diidentifikasi dengan lebih precise. Oke, ini jadi pelajaran yang bagus sekali. Karena sudah ditemukan di Singapura dengan kasus sedikit ada klaster di bandara. Artinya di tempat-tempat orang berkumpul, selama ini kan selalu dibilang bahwa belum ketemu kalau di Indonesia klaster di bandara maupun di stasiun maupun di dalam angkutan umum. Pada akhirnya di Singapura sudah ditetapkan ada 1 klaster yang ada di Bandara Changi. Ini menjadi bukti yang harus dipertimbangkan oleh semua pengambil kebijakan di Indonesia. Tapi untuk aturan lockdown parsial ini apa saja sih Pak yang harus dipatuhi oleh warga Singapura? Ya, sebetulnya Singapura tidak menyebut lockdown, tapi mereka menyebutnya pengetatan. Ada beberapa perbedaan dengan fase kedua yang diberlakukan pada bulan April yang lalu, Mbak Sofi. Jadi kalau pada bulan April yang lalu itu sekolah-sekolah ditutup. Kemudian tidak boleh ada kegiatan olahraga, keagamaan, dan seterusnya. Nah, sekarang ini memang diketatkan jumlah orang berkumpul atau bergerombol secara sosial itu maksimal 2 orang. 2 orang saja ya? Betul. Dan masyarakat atau household atau rumah tangga boleh menerima tamu 2 kali saja dalam sehari. Jadi maksimal berkumpul 2 orang, menerima orang juga 2 kali. Oke, ini sekolah masih tetap. Sekolah bagaimana Pak? Sekolah masih tetap dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kemudian juga beberapa kegiatan masyarakat itu masih boleh dengan 2 jenis. Jadi kalau pre-tes, sebelum ada kegiatan tes itu boleh sampai 100, tetapi jika tanpa tes maksimal 50 orang saja. Pembatasan ini, pengetatan ini saya bayangkan pasti supaya nanti kalau terjadi apa-apa kontak tracing-nya jadi lebih mudah karena orang yang terlibat tidak banyak begitu ya. Tapi apa alasannya diambil sebulan sampai dengan tanggal 13 Juni? Apa perhitungannya Pak Didi? Strain baru atau varian baru ini secara medis disebutkan bahwa maksimal itu antara 3 minggu sampai 1 bulan masa inkubasinya. Oleh karena itu pemerintah Singapura melihat ini sebuah masa yang perlu dipertimbangkan secara medis. Jadi lebih panjang dibanding varian yang sebelumnya ya? Betul. Sebelumnya hanya 14 hari, sekarang lebih dari itu. Oke. Sektor apa saja sih Pak yang tetap beroperasi dan tidak dibandingkan dengan waktu sirkuit break yang kedua kalau nggak salah ya? Kalau tadi Bapak bilang bahwa sekolah masih tetap bisa, tapi kemudian dibatasi. Sektor-sektor apa saja yang memang masih boleh, apa yang tidak boleh, fasilitas publik seperti apa yang masih bisa buka saat ini? Ya, untuk semua restoran itu buka tetapi tidak boleh dine in. Artinya hanya take away atau delivery saja. Kemudian
pasar, supermarket juga buka, tapi social distancing-nya itu akan semakin ketat. Kemudian penggunaan masker, hand sanitizer, cek suhu, dan gunakan token atau contact tracing device itu wajib di sini, Mbak. Lalu kemudian, silakan Pak Didi. Ya, kemudian untuk kegiatan-kegiatan sosial seperti funeral atau menguburkan jenazah itu bisa sampai 20, kemudian sholat di gereja itu bisa sampai 50 tanpa pretest. Kalau dengan tes itu bisa sampai 100 masih diperbolehkan. Oke, jadi perbedaannya ada yang menggunakan tes dan tidak. Kalau tidak menggunakan tes, orangnya harus lebih sedikit. Tapi begini, ya, Singapura kan beragam juga etnisnya, agamanya, latar belakangnya. Tapi pasti banyak yang juga merayakan Idul Fitri kemarin di sana. Kondisinya seperti apa perayaan Idul Fitrinya, Pak Didi, terkait dengan penanganan COVID-19? Sangat ketat, Mbak. Jadi tidak diperbolehkan sholat Idul Fitri lebih dari 50 orang. Oke. Kemudian kalau lebih dari 50 orang itu 2 kali sholat. Kemudian rumah tangga tidak boleh ada open house. Maksimal open house kemarin juga 5 orang saja. Dan itu pun 1 hari maksimal 2 kali menerima. Oh iya. Oke. Lalu sejauh ini kondisi warga negara Indonesia yang ada di Singapura semuanya baik-baik saja kan ya Pak ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau data yang kami miliki itu sampai hari ini seluruh masyarakat Indonesia yang pernah terjangkit COVID itu totalnya 760 orang, sembuhnya 720 orang, meninggal 2 orang, dan kasus aktif, maksudnya sampai sekarang masih positif itu 38 orang. Oke. Masih dipantau terus ya oleh kedutaan ya? Selalu dipantau oleh kita dan kita selalu berkomunikasi dengan Kementerian Kesehatan, Mbak Asofi. Yang 38 orang ini kondisinya seperti apa? Apakah hanya isolasi mandiri atau perlu perawatan rumah sakit? Isolasi mandiri semuanya, tidak ada yang di rumah sakit dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Nah, ini kan sudah ada pengetatan lagi, sudah sebentar lagi kan diberlakukan besok begitu, sampai dengan sekitar 1 bulan ke depan. Bagaimana Kedutaan Besar Republik Indonesia berkoordinasi dengan WNI soal penerapan lockdown ini, Pak Didi? Ya, kita dari waktu ke waktu memberikan informasi, penjelasan pakai sosial media. Jadi pakai webnya KBRI, kemudian Instagram, WhatsApp grup, Facebook, dan seterusnya. Ada berbagai informasi yang selalu kita sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang ada di Singapura. Kemudian kita juga membuka hotline, jika ada pertanyaan apapun, masyarakat Indonesia bisa menghubungi kami dengan berbagai channel sosial media yang ada juga. Oke, Pak Didi, terakhir ini kan Singapura selalu dianggap sebagai salah satu negara yang paling berhasil menangani atau menekan penularan COVID-19. Kami dengar juga sebentar lagi akan didapuk jadi tuan rumah untuk pertemuan yang biasanya di Davos, sekarang dipindah ke Singapura. Artinya ada kepercayaan dunia internasional di sana. Apa yang dilakukan pemerintah Singapura untuk memastikan bahwa varian baru COVID-19 itu benar-benar bisa dihadang di perbatasan sehingga tidak terjadi penularan komunitas? Karena variannya sekarang 1 makin banyak, 2 makin mudah menular. Memang ada beberapa skema yang diperkenalkan oleh Singapura, antara lain adalah pre-test sebelum berangkat, tes ketika mendarat, dan juga sharing data antara negara yang akan tiba dengan semua institusi yang ada di Singapura ketika di sini. Namun demikian, seperti kita ketahui, ternyata yang asimptomatik itu juga tidak mudah dideteksi. Oleh karena itu, ini merupakan tantangan bagi Singapura yang secara terus-menerus untuk selalu berkoordinasi dengan semua instansi yang terkait, Mbak. Satu lagi, Pak Didi, kalau ada pendatang ke sana dari luar negeri, baik itu warga negara Singapura maupun warga negara asing, berapa lama saat ini diminta untuk karantina wajib? Untuk Singapura menerapkan seluruh negara itu 21 hari. 21 hari? Betul, kecuali negara-negara 1 Australia, 2 Brunei Darussalam, 3 RRT, 4 Selandia Baru, 5 Taiwan, 6 Hong Kong, dan Macau. Itu dikecualikan, dia masih 14 hari.
Karena dianggap negara-negara itu juga peningkatan penularannya sangat rendah ya? Cukup rendah dibanding yang lain-lain. Oke, jadi yang rendah 14 hari, negara-negara lain wajib karantina sampai di Singapura 21 hari. Pak Didi, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Di Sapa Indonesia Malam sudah berbagi cerita dari Singapura. Sehat terus ya Pak ya. Salam untuk teman-teman di KBRI. Terima kasih Mbak. Masih.